Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak seks bebas, LGBT, dan HIV/AIDS untuk kelas 11 semester 1. A. Pengertian seks bebas. Salah satu masalah sosial bahkan sudah mengglobal saat ini adalah masalah seks bebas yang banyak terjadi di kalangan remaja. Banyak dari mereka yang masuk ke lembah hitam tanpa mereka sadari, seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan pranikah tanpa menikah atau sering berganti pasangan. B. Penyebab terjadinya seks bebas. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri remaja itu sendiri, keinginan untuk dimengerti lebih dari orang lain bisa menjadi penyebab remaja melakukan tindakan penyimpangan. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pribadi seorang remaja. Faktor terbesar penyebab terjadinya perilaku menyimpang remaja atau seks bebas adalah faktor lingkungan pergaulan. A. Pergaulan. Kita tahu pergaulan punya pengaruh besar terhadap perilaku kita. Maka, jika seseorang mempunyai lingkungan pergaulan dari kalangan teman-teman yang suka melakukan seks bebas, maka dia bisa juga terpengaruh dan akhirnya ikut melakukan seks bebas. B. Pengaruh materi pornografi seperti film, video, internet, dan lain sebagainya. Seseorang yang berulang kali mengakses materi pornografi, maka ini mendorong terjadinya perilaku seks bebas. C. Pengaruh obat atau narkoba dan alkohol. Seseorang yang bebas dari pengaruh narkoba dan alkohol bisa berpikir jernih dan ini mencegah dia melakukan perilaku beresiko. Dalam keadaan dipengaruhi oleh narkoba dan alkohol, maka pemikiran jernih bisa menurun dan ini bisa mendorong terjadinya perilaku
seks bebas. A. Dampak seks bebas. 1. Menciptakan kenangan buruk. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas, maka secara moral pelaku akan dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu, sehingga menjadi beban mental yang berat. 2. Mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur. Kehamilan yang terjadi akibat seks bebas menjadi beban mental yang luar biasa. Kehamilan dianggap kecelakaan. Ini mengakibatkan kesusahan dan malapetaka bagi pelaku, bahkan keturunannya. B. Menggugurkan kandungan atau aborsi dan pembunuhan bayi. Aborsi merupakan tindakan medis yang ilegal dan melanggar hukum. Aborsi mengakibatkan penyakit kanker rahim. Menggugurkan kandungan dengan cara aborsi itu tidak aman karena bisa mengakibatkan kematian. Keempat, penyakit. Penyakit ini akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya, yang mana penyebaran ini bisa saja terjadi sekali saja. A. Mengenal bahaya HIV atau AIDS. Penyakit AIDS, Acute Immunodeficiency Syndrome, merupakan suatu kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh retrovirua, yaitu virus HIV yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh. Dengan rusaknya sistem kekebalan tubuh, maka orang yang terinfeksi mudah diserang penyakit-penyakit lain yang berakibat fatal, yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Hal ini yang menyebabkan penyakit AIDS merupakan penyakit yang sangat mematikan. Pada penderita AIDS, sindrom akan muncul 5-10 tahun setelah seseorang terinfeksi HIV. Berdasarkan hal tersebut, maka penderita AIDS di masyarakat digolongkan dalam kategori yaitu 1. Orang yang mengidap HIV dan telah menunjukkan gejala klinis. 2. Orang dengan yang mengidap HIV tetapi belum menunjukkan gejala klinis.
A. Cara penularan HIV atau AIDS. Secara umum, terdapat 5 faktor yang perlu diperhatikan pada penularan suatu penyakit, yaitu sumber infeksi, pembawa agen, atau manusia yang rentan penyakit. Virus HIV sampai saat ini terbukti hanya menyerang sel limfosit T dan sel otak. Virus HIV sangat lemah dan mudah mati di luar tubuh. Pembawa agen yang dapat membawa virus HIV keluar tubuh dan menularkan kepada orang lain dari berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh yang terbukti diantaranya semen, cairan vagina atau serviks, dan darah penderita. Banyak cara yang diduga menjadi cara penularan virus HIV. Namun, hingga kini cara penularan HIV yang diketahui adalah melalui 2 cara. 1. Transmisi seksual. Penularan melalui hubungan seksual, baik homoseksual maupun hubungan seksual merupakan penularan infeksi HIV yang paling sering dan cepat penularannya. Penularan ini berhubungan dengan semen dan cairan dari vagina serviks. Infeksi dapat ditularkan dari setiap pengidap HIV kepada pasangan seksnya. 2. Transmisi non-seksual. A. Transisi transplasental. Akibat penggunaan jarum suntik dan alat suntik lainnya yang akan terkontaminasi, misalnya pada penyalahgunaan narkotika yang menggunakan jarum suntik yang tercemar secara bersama-sama atau penggunaan alat tindik yang telah terkontaminasi. Transmisi melalui transfusi atau produk darah. Lebih dari 90% seseorang yang melakukan transfusi darah terkontaminasi virus HIV akan tertular. B. Transmisi parental. Seorang penderita AIDS yang mengandung kemungkinan besar menularkan penyakitnya pada
janin yang dikandungnya. Hal ini dapat terjadi saat hamil, melahirkan, atau menyusui melalui air susu ibu, termasuk penularan dengan resiko. Sampai di sini penjelasannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalam.